Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamlihatun Niswah dari PGMI 5A Institut Pesantren Mauliul Falah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Materi P3K meliputi 1. Bidai membidai. Yang kedua, pertolongan saat pingsan. 3. Pertolongan jika digigit binatang atau ular. 4. Pertolongan pada orang tenggelam. 5. Larutan garam. Yang pertama, bidai membidai meliputi A. Di dahi. Jika ada luka di dahi, maka langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu 1. Lipat menjadi 2 bagian kain, letakkan tengah kain di pas luka. Yang kedua, pelintir. 3. Tarik ke depan. 4. Ikat tepat di atas luka agar menutupi lukanya. B. Di temporal atau pelipis. Maka langkah-langkahnya yaitu 1. Letakkan kain yang dilipat 2 tepat di atas luka. Yang kedua, tarik ke bawah menuju belakang telinga dan atas telinga agar telinganya bisa sebagai pengganjal. 3. Tarik ujung kain 1 ke belakang dan 1 ke depan menuju luka tadi. 4. Ikat tepat di atas luka. C. Di mata. Jika ada luka di mata, maka langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu 1. Letakkan tengah kain tepat di atas mata dengan posisi miring ke belakang. 2. Pelintir kainnya. 3. Tarik kembali ke depan secara horizontal. 4. Ikat di dahi, jangan di atas mata. D. Di dagu. Jika ada luka di bagian dagu, maka langkah-langkahnya yaitu 1. Letakkan tengah kain tepat di atas luka. 2. Dengan posisi kain ditarik ke belakang. 3. Letakkan di belakang telinga sebelah bawah. 4. Kain yang pendek diarahkan ke atas sementara kain yang panjang diarahkan ke bawah atau kain di belakang telinga. 5. Ikat kain tersebut tepat di atas kepala. E. Di siku. Jika ada luka di siku, maka langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu 1. Usahakan pergelangan tangan ditekuk, jangan lurus. 2. Letakkan tengah kain tepat di atas luka. 3. Tarik ujungnya yang satu ke atas dan yang satu lagi ke bawah. 4. Lalu diputar. Yang atas diputar ke bawah, sedangkan yang bawah diputar ke atas. 5. Ikat kain tepat di posisi siku bagian depan. F. Digendong. 1. Letakkan kain yang lancip tepat di ujung siku yang sakit. 2. Posisikan tangan seperti menempel di dada dan tetap dipegangi. 3. Lalu ikatkan kain di bawah ketiak agar tidak mengganjal. 2. Pertolongan saat pingsan. Hal yang harus dilakukan saat pingsan yaitu A. Meminta izin terlebih dahulu. B. Melakukan prinsip 3A. Aman bagi penolong atau APD, korban, lingkungan. C. Cek respons sensorik, motorik, melonggarkan pernafasan, pegang dahi, angkat dagu, lihat mulut apakah ada pendarahan, cek denyut nadi, beri nafas buatan, posisikan si korban tidur terlentang, dan cara mengecek denyut nadi itu tergantung usia korban. Jika korban tersebut balita, maka gunakan 2 jari untuk menekan ulu hati. Sedangkan jika korban tersebut anak-anak, maka cukup menggunakan 1 tangan. Jika korban tersebut dewasa, maka gunakan 2 tangan didorong. Lalu, durasi urut RJP atau darurat sambil menunggu tenaga medis. Pompa boleh dari mulut ke mulut, hidung ditutup 2 tiupan. Lalu, interval 5 kali sampai sadar sampai penolong kelelahan.
Lalu orang yang habis pingsan tidak boleh langsung diberi minum atau recovery position. Duduk yang nyaman dan air yang diminum harus hangat dan manis. Jika dingin akan menghambat fungsi jantung. Setelah itu jika pingsan bisa menggunakan 3A. Posisi tidur kakinya lebih tinggi. Cek respon yaitu dengan cara ditepuk, pegang pipi dan gunakan minyak kayu putih. 3. Pertolongan jika digigit binatang atau ular. Memposisikan 3A. Dibawa ke tempat yang nyaman. Jika yang digigit ular tangan, maka 3 prinsip memposisikan tangan lebih rendah daripada jantung. Mengurangi gerakan, lakukan pencegahan pada anggota badan, lalu ikat tangan tetapi jangan pada bagian luka. Tidak boleh menyedot luka gigitan dan usahakan minum susu yang sifatnya asam atau minum air kelapa hijau yang sifatnya basah dan tidak diperbolehkan minum kopi. Dan korban harus rileks, tidak diperbolehkan panik. 4. Pertolongan pada orang tenggelam, yaitu 1. Gunakan kayu, 2. Tali, 3. Berenang mendekati korban, 4. Menggunakan alat yang bisa mengapung, 5. Membawa korban ke darat, 6. Memposisikan si korban terlentang. Jika tidak ada alat yang memadai, maka teknik membawa korban jika tidak ada alat yang memadai meliputi badan terlentang dan posisi si korban rileks, tarikan kepala, tarikan lengan, si korban harus dalam keadaan tenang dan terlentang saat memberi pertolongan. Jika tidak ada alat. 5. Larutan gula garam. 1. Untuk balita minumnya 1/4 dari gelas, sedangkan anak-anak yaitu 1/4. Sedangkan untuk dewasa yaitu sebanyak-banyaknya. Takarannya yaitu 1 pucuk sendok teh garam dan 1 sendok makan gula. Terima kasih telah menonton video penjelasan mengenai materi P3K. Jika ada kurang lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.